Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Eka Safitri dari Prodi Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dari kelompok 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang telah saya pelajari pada pertemuan pertama, yaitu mengenal komputer. Menurut sejarahnya, nama komputer berasal dari bahasa Latin yang artinya menghitung, karena memang pada awalnya komputer ini dipergunakan untuk keperluan menghitung. Namun, karena perkembangan zaman, komputer ini tidak hanya digunakan untuk menghitung saja, tetapi digunakan untuk keperluan yang lain. Kemudian komputer ini pada generasi pertama ukurannya sangat besar, namun karena mengalami perkembangan tadi, komputer ini semakin kecil bahkan semakin tipis ukurannya. Nah, di komputer ada komponen-komponennya. Ada komponen perangkat keras atau biasa kita sebut hardware, ada juga komponen perangkat lunak yang biasa kita sebut software. Nah, di hardware ini ada beberapa komponen lainnya, seperti CPU, yaitu Central Processing Unit, di mana perhitungan dilakukan pada CPU. Jadi CPU ini sebagai otak daripada komputer. Kemudian ada monitor. Nah, monitor ini bentuknya seperti layar televisi. Jadi nantinya akan muncul tampilan-tampilan lain pada komputer, itu melalui monitor. Kemudian ada juga keyboard. Nah, keyboard ini merupakan alat masukan di mana keyboard ini terdiri dari tombol-tombol tertentu seperti tombol huruf A sampai Z, tombol angka 0 sampai 9, atau tombol-tombol karakter seperti koma, titik, tanda tanya, dan lain-lain. Kemudian juga ada tombol-tombol fungsi seperti CTRL, Shift, Alt, Enter, spasi, backspace, dan lain-lain. Kemudian ada mouse. Nah, mouse ini terdiri dari 2 atau 3 tombol. Ada tombol kanan, tombol kiri, dan ada yang tengahnya. Nah, fungsi dari mouse ini sendiri yaitu untuk mengendalikan pointer atau penunjuk yang ada pada layar monitor. Kemudian ada juga speaker. Nah, speaker ini fungsinya sebagai alat keluaran, di mana nantinya speaker ini akan menghasilkan bunyi-bunyian. Misalnya kita menyalakan aplikasi musik, nantinya suara-suaranya itu akan keluar dari speaker. Kemudian ada juga perangkat keras yang sebenarnya tidak diharuskan untuk ada, yaitu seperti printer, scanner, atau media penyimpanan seperti CD, DVD, disket, atau hard disk. Nah, kemudian ada perangkat lunak atau yang biasa kita sebut software. Komponen-komponen itu sendiri ada 2. Yang pertama, sistem operasi. Yang kedua, program aplikasi. Nah, untuk sistem operasi ini adalah sistem yang nantinya akan dijalankan oleh komputer. Misalnya, sistem operasinya itu misalnya Windows, Linux, atau DOS, atau juga OS2, atau yang lainnya. Kemudian untuk program aplikasi adalah program-program yang nantinya ada pada sistem operasi tadi. Misalnya ada Miss Word untuk mengolah kata, atau ada Miss Excel untuk mengolah angka, kemudian ada kalkulator, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah tampilan yang muncul di layar monitor. Ini itu disebutnya desktop, di mana desktop ini terdiri dari beberapa elemen, misalnya seperti tombol start, atau ada juga taskbar. Kotak yang di bawah ini merupakan taskbar, jadi program aplikasi yang sedang kita buka nantinya bakal ada di taskbar ini. Kemudian ada juga shortcut, terus ada juga program-program aplikasi yang memang muncul di desktop, dan lain-lain. Nah, kemudian jika kita ingin membuka salah satu program aplikasi, kita bisa membukanya dengan cara mengklik kiri 2 kali pada program aplikasi tersebut, atau kita juga bisa klik kanan, kemudian kita pilih open. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti kotak dialog, di mana kotak dialog ini terdiri dari beberapa elemen lagi. Ada tombol close, tombol maximize, tombol minimize, tombol help, ada juga tab, yang nantinya di tab ini bakal ada perintah-perintah yang lainnya. Nah, apabila kita sudah selesai menggunakan komputer ini, kita bisa mematikan komputer tersebut. Misalnya dengan Windows 8.1 yang saya pakai, di sini kita tinggal klik icon yang di bawah, icon Windows,
klik kanan, kemudian kita pilih yang shutdown or sign out, kemudian kita pilih shutdown dan kita tunggu sampai layar monitor tersebut mati. Kemudian kita pastikan juga kalau kabel-kabel listrik yang sebelumnya tersambung itu sudah putus seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.